Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Al-Farisi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang prank. Ya, ada berita-berita yang viral tentang prank, dan kali ini saya akan bahas bagaimana Islam memandang tentang prank. Dan buat kamu, para milenial, sebelum membuat konten prank, simak dulu video ini baik-baik ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta aktifkan tanda loncengnya, supaya kamu bisa mendapatkan video-video yang terbaru. Check it out! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat Al-Farisi semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk ke pandangan Islam tentang prank, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu prank. Akhir-akhir ini banyak sekali video-video dengan konten prank yang sedang viral. Salah satunya adalah video Ferdian Paleka yang memberikan prank kepada para masyarakat. Ya, di tengah wabah COVID-19 ini, dia memberikan bantuan, tetapi isinya adalah sampah atau batu. Nah, bagaimana Islam memandang tentang itu? Oke, kita akan masuk dulu ke pengertiannya. Menurut Mbah Google, ya, kalau kalian lihat Mbah Google, prank itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah gurauan. Gurauan itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan bercanda. Nah, apa hukum bercanda? Dalam Islam, bercanda itu boleh. Bahkan Rasulullah sendiri itu sering bercanda dengan istrinya, dengan anaknya, bahkan dengan cucu-cucunya. Nah, tujuan dari bercanda ini seharusnya adalah untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan, rasa lesu, kemudian untuk menggairahkan suasana. Nah, itu boleh kita bercanda. Tapi tentu ada batasan-batasannya. Nah, apa batasan-batasannya? Yang pertama, jangan bercanda dalam perkara-perkara yang serius. Misalnya, ketika dalam pengadilan, ya, seorang hakim membacakan putusan, malah bercanda. Nah, jangan. Kemudian seorang saksi ketika memberikan keterangan saksinya, dia juga malah bercanda. Nah, itu juga jangan. Kemudian misalkan dalam akad nikah, ya, akadnya malah bercanda. Nah, itu juga tidak boleh. Apalagi kalau bercanda mengandung unsur nama Allah. Itu yang paling tidak boleh, ya. Karena dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 65 sampai 66 yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kalian lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Quran Surat At-Taubah ayat 65 sampai 66. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang munafik itu sering bercanda dengan menggunakan nama Allah. Nah, Rasulullah di sini menyampaikan, kalian tidak perlu meminta maaf itu kepada orang-orang munafik itu. Ya, kenapa? Karena kalian telah kafir setelah beriman. Nah, berarti kalau kita bercanda dengan mengandung nama Allah, berarti kita sudah dianggap menjadi kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita bercanda dengan menggunakan nama Allah. Kemudian yang kedua, dalam bercanda janganlah berlebihan. Kenapa? Karena itu bisa menjatuhkan wibawa dan juga martabat kita di hadapan manusia. Sedikit-sedikit bercanda, sedikit-sedikit bercanda. Ya, nanti orang lain akan menganggap kita tidak pernah serius karena kita selalu bercanda atau sering bercanda.
Bahkan Rasulullah SAW mengatakan kalau kita berlebihan dalam bercanda atau tertawa berlebihan, maka itu bisa mematikan hati. Janganlah kalian banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, kita tidak boleh bercanda dengan orang yang tidak suka bercanda. Kenapa? Karena bisa jadi kita menyakiti perasaan orang tersebut. Jadi kita harus pilih-pilih dulu dengan siapa kita bercanda. Apakah dia senang bercanda atau tidak? Ya, kalau misalkan dia senang bercanda, ya boleh bercanda, tapi tadi jangan berlebihan. Tapi kalau orangnya tidak suka bercanda, kita tidak boleh bercanda dengan orang tersebut. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu mengambil barang temannya, apakah itu hanya canda atau sungguh-sungguh. Dan jika ia telah mengambil tongkat temannya, maka ia harus mengembalikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita tidak boleh mengambil barang teman meskipun itu hanya bercanda. Nah, ini bagi kalian yang suka ngambil barang temannya meskipun itu jahil, ya itu tidak boleh. Rasulullah SAW melarangnya. Jadi kita harus menghindari perbuatan tersebut. Dan yang keempat, yang harus kita hindari dalam bercanda adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Di antaranya, yang pertama adalah melecehkan, ya, kepada sesama muslim, laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, ya, sesama laki-laki atau sesama perempuan saling melecehkan, itu juga tidak boleh. Kepada suatu adat tertentu, kepada bahasa tertentu, itu juga tidak boleh, ya. Jadi saling melecehkan dalam bercanda juga tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi itu menyakiti perasaan orang tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian, perkara yang dilarang apalagi? Yang kedua, menakut-nakuti. Nah, ini biasanya terjadi ya, kita menakut-nakuti teman kita ya dalam bercanda. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak halal seorang muslim membuat takut muslim lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuh kan, jadi kalau kita menakut-nakuti, tidak halal bagi kita. Berarti kita haram untuk menakut-nakuti teman kita sendiri. Ya, jangan kita melakukan menakut-nakuti lagi. Kemudian yang ketiga, perkara yang dilarang oleh Allah. Dan ini yang sering banyak terjadi, terutama ketika prank, yaitu berdusta. Nah, ini harus kita hindari. Berdusta tidak boleh dalam bercanda. Rasulullah SAW bersabda, aku menjamin sebuah taman di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas surga bagi seorang yang baik akhlaknya. Sesungguhnya aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Hadis riwayat At-Tabrani. Tuh kan? Jadi kalian mau nggak diberikan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hindarilah berdusta dalam bercanda. Ya, tadi yang dicontohkan itu berarti dia berdusta, memberikan sumbangan atau memberikan bantuan, tetapi isinya adalah sampah atau batu. Nah, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita melakukan perbuatan seperti itu, karena hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah Sobat Al-Farisi video tentang prank. Jadi pandangan Islam tentang prank ini bagaimana sih? Tentang bercanda bagaimana sih? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta aktifkan tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan informasi tentang video-video yang terbaru.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.